Apa sebenarnya yang membuat kalian membenci dengan Bu Ningsih Tinampi? Dan ada juga yang berkomentar ciri-ciri Dajjal. Dan ada juga ustadz yang berkomentar istighfar Ningsih Tinampi, istighfar. Taubatlah kepada Allah. Taubatnya di mana? Taubatnya di mana? Dia tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Tidak pernah. Dia tidak pernah juga mendoakan Allah. Setiap dia berobat, Allah yang pertama diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sadarlah saudara-saudaraku, sadarlah. Jangan merasa kita paling pintar hidup di dunia ini. Jangan merasa. Setelah kita jadi pembacaan, setelah kita jadi penceramah, kita merasa paling benar. Tidak, belum tentu. Apa salahnya dengan Bu Ningsih Tinampi itu? Apa salahnya, saudara-saudaraku? Dia baik sama orang lain, menyembuhkan orang lain. Orang lain tidak punya uang berobat, digratiskan. Pulang, diberi sango. Apa yang kurangnya? Apa yang sesatnya pada Bu Ningsih Tinampi itu, saudara-saudaraku? Masalah memanggil malaikat, masalah memanggil nabi. Kan dia sudah minta maaf. Minta maaf kepada semua di Indonesia ini. Diucapkan di media. Saya minta maaf, saya khilaf. Ngapain kita ribut-ribut lagi? Kalau kita mempunyai warga yang seperti itu, bersyukur. Banyak orang yang berobat sampai menjual rumahnya, habis-habisan uangnya, yang penting sembuh anaknya. Tidak sembuh-sembuh, ke dokter, sampai luar negeri. Tidak bisa dideteksi karena non medis. Masihkah kita bilang itu penyakit dokter? Masihkah kita bilang itu harus berobat ke dokter? Setelah dia datang ke tempat Bu Ningsih Tinampi, ya alhamdulillah sembuh dengan uang 300.000, dengan uang 1 juta. Tidak banyak biaya. Itu yang harus kita syukuri. Para pemimpin-pemimpin, para ulama-ulama, ustadz, jangan dipermasalahkan. Tolonglah, jangan dipermasalahkan. Izinkanlah dia menjadi pengobat alternatif. Kita mendoakan dia, semoga dia diridai oleh Allah. Dia menolong orang lain. Yang nyawa orang lain sudah hampir tidak diselamatkan. Datang ke tempat Bu Ningsih, diselamatkan. Luar biasa Allah memberikan keselamatan kepada orang yang sakit. Kenapa kita tidak mendukung? Kenapa tidak kita bersyukur? Kita diberikan hidayah oleh Allah. Kita memiliki seorang yang memiliki kesaktian yang diberi Allah luar biasa di atas kemampuan orang lain. Kenapa kita tidak bersyukur? Saya aja dari Kalimantan jauh-jauhnya, Jawa Timur sana jauh. Tapi saya melihat kebaikan Bu Ningsih. Memberikan sembako kepada orang miskin. Memberikan orang yang tidak punya uang
Pas pulang diberi sangu oleh Bu Ningsih. Di mananya yang sesatnya di mana? Ciri-ciri dajjalnya di mana? Berapa kali dia naik haji di sana, tidak ada kecelakaan bagi Bu Ningsih. Selalu diselamatkan oleh Allah. Apa yang dipermasalahkan? Ya Allah, ya Rasulullah. Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Dia mengajarkan umat-umatnya. Ulama, wakil ketua MUI, tolonglah kalian doakan Bu Ningsih. Doakan dia selama dia tidak menyesatkan manusia. Selama dia tidak pernah memberikan pelajaran kepada orang-orang untuk menjauhi Allah. Bahkan setelah orang pulang berobat, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bersedekah. Itu pesan Bu Ningsih kepada mereka. Jika Allah berkehendak, kalau kita melawan kehendak Allah, berarti kita tidak percaya dengan takdir Allah, takdir baik dan takdir buruk Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, dia luar biasa membantu sesama, mempunyai jiwa yang sangat sosial, mempunyai jiwa yang benar-benar peduli kepada masyarakat yang tidak mampu. Apa yang dipermasalahkan? Ikhlaskanlah Bu Ningsih. Semoga Bu Ningsih Tinampi itu menjadi orang yang benar-benar penolong bagi umat. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah, janganlah kita terprovokasi kepada orang lain, kepada netizen. Ambillah yang positif, ambillah yang baik. Selama Bu Ningsih itu tidak pernah melarang orang berbuat baik, tidak pernah melarang orang untuk sholat, bahkan dia menyuruh orang lain untuk beribadah kepada Allah. Dukunglah dia. Kalian percaya kita Islam ini, saudara-saudaraku, memiliki yang namanya khalifah. Ada juga wali-wali Allah. Semua itu tidak mudah, sahabat-sahabatku. Tidak mudah. Kecuali Allah yang memberi kepada orang tersebut. Diletakkanlah kepada rohnya. Bersyukur kita kepada orang yang diberikan Allah kelebihan. Itu luar biasa. Kita memiliki sifat ikhlas, hati kita ikhlas kepada orang lain, itu luar biasa. Ingat kalian, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sia-sia orang yang punya ilmu kalau dia tidak mengamalkan. Sia-sia pula orang yang beramal kalau dia tidak ikhlas. Saudara-saudaraku, belajarlah kita semua ini mengikhlaskan apa yang terjadi. Selama dia itu baik, dukunglah dia. Berdoalah kepada Allah. Semoga beliau menjadi orang yang benar-benar penolong bagi umat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maupun di Malaysia, di Filipina,
Singapura, jadilah kita orang yang benar-benar menciptakan rukun, damai, Islam yang hakiki, Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Jadilah Islam yang benar-benar hablum minallah dan hablum minan nas. Antara sesama manusia, rukun, saling mengenal. Karena kita ini, saudara-saudaraku, asalnya dari air mani, saudara-saudaraku. Tidak ada artinya kita. Kalau kita pandang ke sana, tidak ada artinya kita. Ada yang bilang aku tidak sopan berceramah pakai baju seperti ini. Ini kututup supaya kalian percaya bahwa Islam itu adalah cinta damai. Mau pakaian seperti ini, pakaian seperti ini, semuanya adalah hamba Allah, hamba Tuhan, saudara-saudaraku. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, semua itu diciptakan hamba Tuhan, saudara-saudaraku, hamba Tuhan. Jalan kita yang berbeda, saudara-saudaraku. Marilah kita doakan, semoga orang-orang yang tidak mendapat hidayah oleh Allah diberikan hidayah oleh Allah yang baik. Jangan ada pikiran kita mengatakan yang lain-lain. Doakanlah orang-orang yang di bawah kita, yang mendapat kesulitan, semoga dia mendapatkan kemudahan. Itulah Islam yang hakiki, saudara-saudaraku. Tidak membuka aib orang lain, selalu mendoakan orang lain itu baik. Itulah Islam yang hakiki, Islam yang anti teroris. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berilah hidayah ya Allah kepada kami ya Allah yang banyak dosa ini ya Allah. Kami tidak memiliki apa-apa ya Allah, tidak memiliki apa-apa. Kami hanya manusia biasa. Kita semua manusia biasa. Tidak ada kekuatan kita. Tidak ada daya kita. Jangan menyalahkan orang lain. Itu haknya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.